Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, kita bersua kembali di kelas belajar online hari ini di pelajaran matematika pada perkalian pecahan campuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan penjelasan materi dan kemudian berlatih, kalian diharapkan bisa melakukan operasi perkalian pecahan campuran dengan bilangan caca dengan benar dan bisa melakukan operasi perkalian dua pecahan campuran dengan tepat. Petunjuk kegiatannya, yang pertama hafalkan dulu perkalian 8 dan kirim dalam bentuk audio. Dan Pak Guru berharap semua harus mengirimkan perkaliannya ya, karena ini penting untuk kalian sehingga bisa melakukan operasi-operasi perkalian dan pembagian atau operasi-operasi matematika. Perkalian itu di matematika sangat penting sehingga ini menjadi satu kewajiban untuk dikirimkan. Ya, beberapa murid tidak mengirimkan, itu saya kira bukan sikap yang baik ya. Selanjutnya baca dan pahami materi pada buku matematika halaman 30 sampai 31, kemudian kerjakan soal-soal Ayo Berlatih 2.2 pada halaman 31. Nomor 1 bagian A, B, C, dan D, dan nomor 2 bagian A, B, C, dan D. Lanjutkan dengan nomor 4 dan nomor 5. Kerjakan pada buku latihan matematika dan kirim dalam bentuk foto paling lambat pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau pukul 2 siang. Nah, sebelum kalian kerjakan tugasnya, silakan simak penjelasan materi berikut ini. Nah, pada pembelajaran matematika sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana operasi hitung pecahan biasa, ya. Perkalian pecahan biasa, baik mengalihkan dengan bilangan caca maupun bilangan pecahan biasa dengan pecahan biasa kita kalikan. Nah, kembali kita lanjutkan. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana mengalihkan pecahan campuran dengan bilangan caca serta mengalihkan bilangan campuran dengan bilangan pecahan campuran. Nah, berikut ini ada contoh, ada soal 4 kali 1, 1/2. Nah, untuk memproses ini, pertama-tama kita harus ubah pecahan ini menjadi pecahan biasa. Jadi Pak Guru sudah pernah sampaikan bahwa untuk perkalian pecahan atau pembagian pecahan, itu sebaiknya pecahan-pecahannya diubah ke pecahan biasa. Kenapa? Karena di pecahan biasa kita tidak akan terlalu banyak kebingungan karena di pecahan biasa itu terdiri hanya ada 2 unsur saja, yaitu pembilang dan penyebut. Sementara di perkalian atau pembagian nanti pada akhirnya kita akan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut ini. Nah, pertama-tama kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi yang bilangan cacah 4 kita ubah menjadi 4/1 ya. Sementara yang 1/2 ini kita ubah menjadi pecahan biasa seperti biasa ya. Mungkin kalian sudah mengetahui caranya. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2 ditambah dengan 1 berarti 3. Jadi 3/2. Maka pecahannya berubah seperti ini. Nah, sekarang kita ubah lagi pecahannya menjadi seperti ini supaya agak mudah. Karena kita akan mengalih pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Tapi ingat, ada 2 cara yang pernah Pak Guru sampaikan. Yang pertama adalah tentang bagaimana cara penyederhanaan hasil operasi hitung campuran bilangan pecahan ini. Ya, bisa kita sederhanakan di akhir, bisa dalam proses. Nah, pengalaman tugas sebelumnya masih banyak yang tidak mengerti bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Padahal menyederhanakan pecahan itu adalah hal yang sangat penting. Nah, sekarang kita lihat dulu pecahan ini. Jadi untuk menyederhanakan pecahan kita harus melihat pembilang dan penyebut. Karena yang akan kita bagi adalah pembilang dan penyebut, atas dengan bawah. Bukan membagi pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, sekarang kita lihat. Apakah 4/2 itu bisa? Pasti bisa, karena mempunyai EPB, yaitu masing-masing bagi 2. Kalau 3 dengan 2 tentu tidak bisa, karena tidak memiliki EPB. Nah, sekarang karena bilangan 4 dan 2 ini bisa kita bagi, maka kita sederhanakan. Nah, kita masing-masing bagi 2. Nah, kalau 2 bagi 2 berarti 1. 4 bagi 2 berarti
2. Nah, sekarang sisa 2 kali 3 sama dengan 6. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini 6 per 1 itu kita langsung bagi saja. 6 bagi 1 sama dengan 6. Berarti hasilnya menjadi bilangan bulat atau bilangan cacah ya. Jadi hasil akhirnya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, berikutnya adalah soal yang lain ya. Ini ada soal berikutnya yaitu 3 kali 2 1 per 2. Nah, tentu saja kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 3 kita ubah menjadi 3 per 1, terus 2 1 per 4 kita ubah jadi 4 dikali 2 berarti 8 ya, tambah 1 sama dengan 9. 9 per 4. Nah, untuk memudahkan kita ubah lagi menjadi 3 kali 9 per 1 kali 4. Ya, ini untuk memudahkan kita mengali. Nah, sekarang apakah ada yang bisa kita sederhanakan? Oh, ternyata tidak ada yang bisa kita sederhanakan di sini karena tidak ada yang memiliki FVB di bilangan pembilan dan penyebutnya. Jadi kita kalikan saja langsung. Apabila tidak ada yang bisa kita sederhanakan, maka kita langsung kalikan. Jadi jangan menyederhanakan 3 dengan 9 bisa kita bagi. Maka ini kita sederhanakan menjadi 1 dan 3. Oh, enggak begitu ya. Itu berarti salah. Ya, ini tidak berlaku. Jadi yang berlaku itu adalah atas dibagi dengan bawah. Ya, atau bawah dengan atas. Bukan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Nah, sekarang kita kalikan. 3 kali 9 sama dengan berapa? 27. Kemudian 1 kali 4 sama dengan berapa? 4. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum selesai karena masih perlu penyederhanaan. Apabila pembilang nilainya lebih besar daripada penyebutnya, maka bilangan sederhananya atau pecahan sederhananya adalah bilangan campuran atau pecahan campuran. Nah, sekarang kita lihat, kita cari tahu berapakah pecahan campurannya. Ini bisa kita cari dengan cara yang seperti ini ya. Kalau misalnya kita masih perlu mencakar, ya, maka kita buat seperti ini. Operasi hitung yang biasa. Nah, berapakah perkalian 4 yang mendekati hasilnya 27? Berapakah perkalian 4 yang hasilnya mendekati atau sama dengan 27? Nah, oh ternyata yang mendekati itu adalah 6 ya. 6 kali 4, 24. Nah, kita perkurangkan. Sisa berapa? Sisa 3. Kalau di sini sudah lebih kecil daripada di sini, ya, maka kita ubah saja langsung menjadi 3 per 4. Ya, ini artinya kalau 27 dibagi 4, hasilnya adalah 6 sisa 3 per 4. Jadi 6 3 per 4. Jadi di sini hasilnya adalah 6 3 per 4. Inilah hasilnya. Inilah hasil akhir dari operasi hitung dari pecahan ini. Ya, bukan yang ini ya. Ya, meskipun ini benar juga, tetapi yang kita minta adalah hasil yang paling sederhana. Nah, selanjutnya soal ini ya, soal berikutnya. Ada soal perkalian bilangan pecahan campuran dan bilangan pecahan campuran. Nah, seperti yang Pak Guru katakan, apabila kita menemukan soal seperti ini, maka yang pertama-tama kita lakukan adalah mengubah menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita ubah. Kalau 4 dikali 2 sama dengan 4 kali 2 sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Ya, 9 per 4. Terus kita pindahkan tanda kalinya. Sekarang 6 dikali 1 sama dengan berapa? 6. 6 tambah 2 sama dengan 8 ya. Jadi 6 kali 1 6 tambah 2 8 per 6. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana proses penyederhanaannya. Ya, boleh kita sederhanakan dalam posisi seperti ini, sudah boleh kita sederhanakan. Ini menyederhanakan di dalam proses maksudnya. Nah, sekarang kita lihat. Apakah 9 bisa memiliki pembagi dengan 4? Oh, ternyata tidak bisa. Kalau 8 dengan 6 ada tidak?
Oh, ternyata bisa, ya. Nah, kalau 9 dengan 6 bisa juga. 8 dengan 4, oh bisa juga. Jadi kita bagi sederhanakan ini dulu. Karena 9 dengan 6 masing-masing punya pembagi. 9 masing-masing 9 dengan 6 masing-masing bisa dibagi bagi 3. Nah, 6 bagi 3 dapat berapa? 6 bagi 3 dapat 2. 9 bagi 3 dapat berapa? Dapat 3. Kemudian 8 dengan 4 masing-masing bisa bagi 4. Kalau 4 dibagi 4 sama dengan 1, kalau 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat 3 kali 2 per 1 kali 2. Sekarang apakah masih ada yang bisa kita sederhanakan? Oh, ternyata masih ada. Ini ada 2 dan penyebut 2 juga di bawahnya. Jadi ada pembilang 2, ada penyebut 2. Itu tentu saja bisa kita sederhanakan. Jadi kita coret saja. Coret. 2 bagi 2, 1. 2 bagi 2, 1. Sekarang sisa ini. Sisa ini adalah yang akan kita proses. Nah, sekarang 3 kali 1. 3 kali 1 per 1 kali 1. Sekarang 3 kali 1 berapa? 3. 1 kali 1 berapa? 1. Apakah sudah selesai sampai di sini? Kita bagi habis, 3 bagi 1 sama dengan 3. Maka ini adalah hasil akhirnya. Nah, selanjutnya soal ini, soal cerita. Ibu ingin membuat 3 loyang kue. Setiap kue memerlukan 1/2 ons gula. Berapa ons total gula yang dibutuhkan ibu? Maka jawabannya, kita tulis langsung kalimat matematikanya. 3 kali, karena setiap ya, karena berbicara setiap, maka dia adalah perkalian. Jadi 1/2. Sama dengan berapa? Ingat, ubah dulu ke pecahan biasa. Berarti 3 per 1 kali 2 kali 1 berapa? 2. Tambah 1, 3. Berarti 3 per 2. Adakah yang bisa kita sederhanakan di sini? Oh, ternyata tidak ada karena tidak ada pembilang dan penyebut yang memiliki EPB. Jadi langsung kita saja kali langsung 3 kali 3. Jadi 3 kali 3 per 1 kali 2. Nah, kita jawab di bawah sama dengan berapa 3 kali 3 itu? 9. Berapa 1 kali 2? 2. Apakah sudah selesai sampai di sini? Ternyata tidak, karena pembilang lebih besar nilainya daripada penyebut. Maka harus diubah menjadi pecahan campuran. Berapakah perkalian 2? Berapakah perkalian 2 yang mendekati nilainya hasilnya dengan 9 atau sama dengan 9? Oh, ternyata 4. 4 kali 2 berapa? 8. Ya, 8. 9 kurang 8 berapa? Oh, dapat 1. Berarti 1/2. Inilah hasil akhirnya. 4 1/2. Jadi silakan tulis jadi, ya. Kalau soal cerita tulis jadi. Nah, anak-anakku sekalian, itulah penjelasan Pak Guru untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, bisa mengerti, dan menjadikan penjelasan tadi sebagai contoh di dalam mengerjakan soal-soal berlatih 2.2 ini. Jadi soal-soal yang kita lingkari ini yang kalian kerjakan. Silakan kerjakan sebaik-baiknya di buku latihan matematika, ya. Lalu kemudian hasilnya kalian foto dan kirim ke WA Pak Guru paling lambat pukul 2 siang. Silakan bersemangat, kerjakan sungguh-sungguh. Kalau ada pertanyaan silakan WA ke Pak Guru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.